Shalom dalam kasih Kristus, Bapak Ibu serta saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai renungan kita saat ini. Kasih yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan tidak pernah berkesudahan. Engkau boleh memberkati kami sepanjang malam hingga kami bangun di pagi yang indah ini untuk menaikkan syukur kami, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami akan memulai hari kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami jadikan sebagai pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Kuasailah kami, berikanlah kami kemampuan untuk mengerti setiap firman-Mu ini. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan pembacaan kita yang terdapat dalam Pertama Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Renungan kita saat ini berjudul Kasih Nyata dan Mendewasakan. Beberapa saat yang lalu, ketika saya membawa renungan di dalam ibadah PPGT, saya bercerita tentang bagaimana sebuah kasih yang aktif. Kenapa kasih harus menjadi aktif? Karena kasih itu merupakan suatu tuntutan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Dan meskipun topik kasih selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan kekristenan, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak melakukan kasih. Sebab berbicara tentang kasih itu jauh lebih mudah daripada berkreasi dalam kasih. Tidakkah pernah terbayangkan bahwa banyak orang di dunia ini memahami kasih secara berbeda? Kasih mereka telah berubah, disalahgunakan, dan merusak. Atas nama cinta, seseorang telah memanipulasi hidup sesamanya. Atas nama cinta, kita menjual harga diri kita hanya untuk tidak mengalami penolakan. Bapak, Ibu, Saudara, sesungguhnya tidak semua orang memahami apa artinya cinta, apa artinya kasih. Banyak orang berpikir kasih itu adalah emosi yang tidak berwujud. Kasih itu hanya soal rasa. Kalau hanya itu, berarti kita salah memikirkan tentang kasih. Kasih itu tidak hanya sekedar rasa atau hanya sekedar emosi. Alkitab mengajar kita tentang kasih dan juga memerintahkan kita untuk melakukannya. Seperti yang saya katakan di awal, kasih itu selalu berbentuk, sehingga sifatnya harus selalu aktif. Ketika Anda memeluk suami atau anak Anda, menyediakan makanan bagi mereka, merawat mereka ketika mereka sakit, berarti Anda memilih atau kita memilih untuk membiarkan kasih itu dalam bentuk yang nyata. Ketika kita tersenyum, membuat orang lain tertawa, kemudian ketika kita menuntun orang tua yang kita jumpai untuk dapat berjalan pada arah yang benar, itu juga merupakan suatu bentuk kita memilih dan menemukan bentuk dari kasih yang nyata.
Bapak Ibu, kita memilih untuk mengasihi. Dan itu bukan hanya soal kita merasakan, tetapi soal apa yang kita lakukan. Kita tidak mungkin mengatakan kita mengasihi seseorang, tetapi kita memperlakukannya dengan tidak baik. Kata kasih yang kita baca pada saat ini menunjukkan pada kasih dalam pengertian agape, yaitu sebuah kasih yang bersifat surgawi atau kasih Allah, kita ketahui bersama. Bertindak secara nyata untuk mengatakan tentang kasih adalah cara kita menemukan apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa dan memiliki spiritualitas yang baik. Jika kita ingin menguji kedewasaan kita, Bapak Ibu, maka yang kita lakukan adalah menguji buah dari kasih yang kita miliki. Tanda dari kedewasaan dan spiritualitas seseorang terlihat pada buah apa yang kita hasilkan. Buah dari roh adalah tanda-tanda spiritualitas. Setidaknya ada 10 tanda kualitas dari kasih Allah. Sudahkah ke-10 tanda tersebut mendiami hati dan terlihat nyata dalam hidup kita? Ketika kita berhenti mengasihi, maka kita berhenti bertumbuh dalam kedewasaan. Bahkan kita juga berhenti bertumbuh ke arah Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kasih itu tetap menyala. Biarlah kasih itu tetap membara. Dan jadikanlah kasih itu sebagai sumber kekuatan yang ketika kita tidak melakukannya, maka kita akan menjadi lemah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita saat ini. Kami mengasihi karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, ya Allah. Dan untuk mewujudkan hal itu, kami mohon tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami boleh tetap menjaga agar kasih itu tetap menyala di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak menelantarkan, kami tidak mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menyatakan kasih kami dan bertindak dewasa di dalam spiritualitas kami, agar nama Tuhan boleh tetap dipuji dan dipermuliakan karena kehebatan kasih yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini, dan kiranya segala sesuatu yang akan kami rencanakan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan boleh berkati. Hingga saatnya nanti malam, kami boleh kembali menyapa Engkau di dalam ruang saat teduh kami. Inilah doa kami, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.